Lihat anjing pengen banyak duit kayak itu bohong ya. Yang pengen istilahnya tidak perlu itu kerja semangat sesuai dengan aturan, ada yang di pabrik, ada yang di pasar kan. Itu yang sebenarnya. Terus masalah kegiatan ini kalau misalnya saya menyentuh merusak ke masyarakat hati nuraninya, saya mohon maaf, saya akan tidak lanjutkan lagi. Meski terbukti melakukan aktivitas menyimpang, namun MUI menyatakan apa yang dilakukan sekelompok orang ini bukanlah aliran sesat. Mereka justru dianggap perlu mendapat pendampingan agama agar tak lagi menyimpang dan melakukan kajian sesuai ajaran agama Islam. Seorang perempuan pemilik usaha gerai ayam goreng di Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam gerainya. Korban bernama Intan dianiaya dan dibunuh dua karyawannya sendiri. Korban sempat berteriak meminta tolong sehingga mengundang warga datang ke ruko. Namun kedua pelaku berhasil mengecoh warga yang hendak memeriksa teriakan itu dengan mengaku ada ular yang masuk. Setelah melakukan pembunuhan, kedua pelaku kemudian kabur dan membawa anak korban yang masih berusia 1,5 tahun. Alhamdulillah, anak udah selamat. Yang ini. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap kedua pelaku di Subang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan motif pembunuhan, pelaku merasa sakit hati pada korban karena sering dimarahi. Pelaku juga merasa upah yang diberikan dirasa terlalu rendah. Karena itulah kedua pelaku merencanakan tindak pembunuhan dengan menganiaya korban. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Kemudian sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini. Beginilah detik-detik evakuasi Kapolda Jambi setelah hampir 45 jam berada di hutan. Lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi. Empat helikopter dikerahkan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara menaikkan korban menggunakan alat penarik beban tanpa melakukan pendaratan. Khususnya yang punya kemampuan hoisting ya. Jadi hoisting itu jadi heli tersebut tidak perlu mendarat di lokasi, tapi juga hovering kurang lebih 30 meter dari sasaran dan menurunkan dereknya atau hoistnya itu kemudian akan mengevakuasi dan akan membawa ke tempat yang untuk dilaksanakan pertolongan lanjutan. Dengan penuh kehati-hatian dan teknik yang andal, Kapolda Jambi yang mengalami patah tangan berhasil diselamatkan dalam kondisi stabil. Usai evakuasi, Kapolda Jambi dan rombongan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pertolongan pertama penanganan medis. Namun akhirnya Kapolda Jambi dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan lanjutan. Sebelumnya, helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat di Bukit Muaro Emat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Helikopter Bell 412 SP dengan nomor registrasi P3001 terbang dari Bandara Sultan Taha Jambi pukul 9.25 pagi dan sedianya mendarat pukul 10.45 WIB di Bandara Depati Parbo. Namun, heli terpaksa mendarat darurat akibat cuaca buruk. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulya Prianto, menyebut komunikasi terakhir dengan korban hanya bisa dilakukan melalui HT karena tidak ada sinyal ponsel.
Karena sinyal handphone lewat telepon nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk ya, karena situasi. Untuk penumpang 8 orang. 8 orang. Pak Polda, di Reskrimum, di Polairut, Polres Pritim, ya. Kemudian 1 ajudan dengan 3 kru. Dengan 3 kru dan semua informasi terakhir dalam keadaan selamat semua. 8 korban yang terdiri dari 3 kru dan 5 penumpang dilaporkan selamat. Namun Kapolda Jambi mengalami patah tangan. Usai mendapat laporan, polisi langsung mengerahkan tim gabungan dan tim medis ke lokasi pendaratan darurat untuk mengevakuasi korban. Kita telah mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi, terdiri dari 2 helikopter yang kita berangkatkan, dan kemudian juga tim dari Brimob yang memiliki kemampuan melaksanakan SAR, dan juga kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun pencinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan lakukan evakuasi. Saat ini tim sudah berada di kurang lebih 3 km atau 4 km dari lokasi, namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu. Namun pada Minggu malam proses evakuasi terpaksa ditunda karena lagi-lagi terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi berlanjut di hari kedua. Video amatir merekam kru hingga penumpang heli berbaring dan mengenakan selimut menunggu evakuasi lanjutan. Tempat berlindung sementara didirikan untuk melindungi dan menjaga korban agar tidak menurun kondisinya. Tim juga menurunkan logistik serta peralatan survive untuk Kapolda Jambi dan tim. Evakuasi kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi. Meski dalam keadaan terluka, Kapolda Jambi justru meminta agar anak buahnya yang dievakuasi terlebih dahulu. Ia meminta dievakuasi terakhir setelah memastikan semua anggotanya selesai dievakuasi. Seorang wanita jadi korban tabrakan dibuang di dekat kandang ayam. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja Plus. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy nuru. Almost sedapnya. Sedap Selection dari Wings Food. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cuma di First Media, serba lebih.
Surabaya, korban tabrakan dibuang. Dengan alasan akan dibawa ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. Namun kita ketahui bersama bahwa pada saat dalam perjalanan, ya, korban diturunkan di sebuah area kebun dan ditinggal pergi oleh pengendara sepeda motor. Sementara korban yang ditemukan warga sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat mendapat perawatan. Rabu 15 Februari lalu, korban terlibat kecelakaan dengan pelaku saat berboncengan dengan temannya di depan pusat perbelanjaan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Alih-alih membawa korban ke rumah sakit, pelaku justru berkeliling lalu membuang korban di kebun kosong. Setelah membuang korban, pelaku sebenarnya sempat kembali ke TKP. Namun saat mengetahui korban sudah tidak ada, pelaku malah ke bengkel untuk menghilangkan jejak. Mulai dari mengganti nomor polisi dan memasang stiker berwarna merah di bagian depan motor. Dari hasil pemeriksaan, awalnya pelaku ingin membawa ke rumah sakit. Tetapi karena pelaku ini bingung dengan biaya dan sebagainya, akhirnya pelaku berubah niatnya sehingga mencari lokasi untuk menurunkan korban di lokasi yang sepi. Dan lokasi korban diturunkan di area kebun, dia di daerah Rawadenok, Pancoran Mas. Berbekal CCTV milik warga, pelaku akhirnya ditangkap polisi pada 17 Februari. Berikut barang bukti satu motor, ponsel, hingga pakaian yang dikenakan pelaku saat membuang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara. Ini bukan kasus pertama. Korban tabrakan bukannya ditolong, namun justru dibuang. Berikut beberapa kasusnya. Kasus tabrakan di Nagrek, Jawa Barat. Awalnya kasus ini terkuak dari penemuan 2 jenazah di sungai wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah ditemukan dengan kondisi tubuh penuh luka. Penyelidikan pun dilakukan hingga akhirnya terkuak bahwa kedua jenazah ini dibuang oleh 3 oknum TNI Angkatan Darat. Mobil yang ditumpangi anggota TNI Angkatan Darat, Kolonel Prianto, dan 2 orang bawahannya menabrak korban yang berboncengan sepeda motor. Usai kecelakaan, Kolonel Prianto bukannya membawa ke fasilitas kesehatan, kedua korban malah dibuang ke sungai yang jauh dari lokasi kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat. Beberapa hari berselang, salah satu jenazah ditemukan di aliran Sungai Serayu, sedangkan 1 jenazah lagi ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Dari peristiwa ini, pada 7 Juni 2022, Pengadilan Militer 2 Jakarta memvonis hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku. Oleh karenanya, auditor militer tinggi memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CKTN Angkatan Darat. Kasus serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus tabrakan yang menewaskan seorang kakek berumur 78 tahun di Jalan Raya Cipatik, Bandung Barat ini sempat menggegerkan publik. Pasalnya video kamera pengawas yang merekam peristiwa pasca kecelakaan diunggah di media sosial. Pelaku diamankan polisi keesokan harinya saat pelaku berkunjung ke rumah korban. Pop News masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Menurut keterangan warga, mobil juga sempat menabrak sejumlah pengguna jalan. Kasus ini telah ditangani Polrestabes Makassar. 1 jam saya minta untuk ngasih mobil. Mobil colongan, Pak. Upaya tarik paksa mobil milik selebgram Clara Sinta viral di jagat maya. Ia dihampiri sejumlah debt collector yang akan menyita mobil miliknya. Perdebatan pun tak terhindari, bahkan polisi yang mencoba memediasi jadi sasaran amarah si penagih hutang. Upaya negosiasi gagal, mobil akhirnya dibawa para debt collector. Sebuah mobil dirusak seorang pria dengan menggunakan senjata laras panjang. Peristiwa bermula setelah warga mengingatkan pria tersebut lantaran memacu mobilnya terlalu kencang. Kendaraan tersebut juga sempat menyerempet beberapa warga. Tidak terima dengan teguran tersebut, pelaku justru merusak kaca mobil yang ditumpanginya. Belakangan diketahui ia merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, namun sedang memiliki masalah keluarga. Janganlah kayak gitu, Kak. Lantaran tak terima dirazia, seorang perempuan mengamuk ke petugas tim Satuan Kerja Ketertiban atau SK4. Perempuan yang diduga dalam pengaruh minuman keras tersebut menolak dibawa petugas karena tidak bisa menunjukkan tanda pengenal. Ia bahkan menyerang tim dokumentasi yang mengabadikan razia tersebut. Pelaku akhirnya dibawa petugas ke Mako Satpol PP Padang untuk pembinaan. Saya mau ambil KTP saya di rumah saya. Iya, langsung masuk aja dulu. Akibat kesalahpahaman dan saling bersenggolan, dua kelompok supporter tim sepak bola antar kampung atau Tarkam terlibat keributan. Usai pertandingan, massa yang telah tersulut emosi berkumpul di jalan. Aksi saling serang pun tak terhindarkan lagi. Untuk menghindari jatuhnya korban, polisi kemudian melerai perseteruan antara dua kelompok supporter tersebut. Aparat keamanan terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa. Ini dilakukan lantaran ribuan supporter memaksa masuk ke dalam Stadion Jatidiri, Semarang. Bahkan sebagian supporter mulai melakukan tindakan anarkis. Sebelumnya, pihak keamanan telah memutuskan bahwa pertandingan tim tuan rumah PSIS Semarang kontra PSS Sleman dilangsungkan tanpa penonton. Seorang pengendara mobil mengamuk lantaran mobilnya bersenggolan dengan kendaraan lain. Dua pengemudi saling menyalahkan sehingga adu mulut tak terhindarkan. Warga yang tidak mau ada keributan mencoba melerai keduanya. Perselisihan kemudian dimediasi Polantas Jakarta Utara. Ini pencuri ayam ini. Mata silang ayam Terciduk mencuri ayam, seorang pria diamuk massa. Saat beraksi, pelaku tidak seorang diri, namun rekan pelaku berhasil kabur usai menembak salah seorang warga yang mengejarnya dengan menggunakan airsoft gun. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga langsung berkoordinasi dengan polsek setempat. Berbagi. Iya, tapi maksudnya hak kami itu tolong direalisasikan. Loh Bu, tadi loh sudah. Aduh, saya segitu nih Bu. Bukan seperti ini. Maksudnya saya Ibu dengerin dong. Sujud di hadapan pengajar sekolah luar biasa tunanetra dilakukan Risma setelah didesak untuk merealisasikan janjinya terkait penghibahan lahan SLB. Saya bangunkan. Bapak ngomong tambah ruang, saya menambah kelas tidak bisa. Toilet kami nggak punya, Bu. Risma menegaskan permintaan hibah lahan sulit direalisasikan karena lahan juga dipakai untuk penyandang disabilitas lainnya. Tapi anak-anak ini terus kerja di mana mereka? Kan nggak harus ngusir, Bu. Terus kemana
dia. Ini nggak bisa Bapak. Dua kelompok pelajar ini saling serang dengan senjata tajam. Pertikaian akhirnya berhenti setelah dibubarkan polisi. Para pelajar juga dibawa ke Polres untuk ditangani lebih lanjut. Para jemaat ini dipaksa membubarkan diri oleh ketua RT setempat saat beribadah di gereja Kristen Kemah Daud. Ketua RT ini bahkan memaksa masuk dan sempat bersitegang saat mencoba menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Ketua RT ini melakukan pembubaran dengan dalih gereja belum memiliki izin, sementara pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Empat orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan di rumah warga. Dalam peristiwa tersebut, puluhan bangunan dalam radius 100 meter dari pusat ledakan luluh lantak. Dari olah TKP, ledakan diduga terjadi lantaran rokok yang menyulut bahan peledak saat meracik petasan atau mercon. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.